Halo, selamat datang di channel tutorial design engineering. Kali ini aku akan memberikan edukasi bagaimana cara membuat pemodelan dalam 3D part di software SolidWorks. Mungkin langsung saja kita lanjut ke video berikut. Oke, di sini aku akan menggambarkan CS bracket ya dengan ukuran dan dimensi yang sudah ditentukan. Jadi nanti akan ada beberapa fitur yang akan aku gunakan dalam 3D modeling part ini. Mungkin buat teman-teman simak terus dalam video pembuatan 3D part ini, jangan sampai ketinggalan. Mungkin langsung dilanjut aja ya. Oke, sini kita akan masuk ke bagian rumah atau home base nya yang sudah aku jelaskan kemarin di video sebelumnya. Jadi kita akan mulai di bagian part. Nah, di sini langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu memilih arah atau tampak dari mana yang akan kita gambar, apakah dari atas, bawah, atau samping. Nah, yang saya akan pilih itu arah buat atau tampak gambar yang akan dimulai itu dari top plane, karena aku akan membuat base-nya dulu terlebih dahulu. Jadi nanti dari base kemudian ke bagian atasnya. Jadi aku akan mulai dari top plane terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini untuk ukuran gambarnya itu kita akan menggunakan fitur di sini sketch dulu ya. Kita udah. Nah, kalau misalkan udah ada tanda seperti ini, kalian sudah memasuki gambar atau udah memasuki ruang gambar atau kamar gambar. Nah, jadi tanda ini adalah tanda kalian sudah memasuki ruang atau kamar gambar. Nah, jadi kalian sudah bisa menggambar atau men-sketch 2D-nya dulu terlebih dahulu. Nah, aku akan menggunakan fitur di sini ada strike slot ya. Di sini aku akan menggunakan fitur strike slot dengan panjangnya yang sudah disesuaikan. Di sini panjang base-nya ini itu dari center point ke center point circle sekitar 114 mili ya. Kita menggunakan satuan unit mmgs atau milimeter gram second. Jadi kalian kalau misalkan masih settingannya IPS, inch pound second, biasanya kan IPS. Nah, kalian rubah dulu satuan unitnya atau ukurannya itu ke milimeter gram dan second. Jadi itu penting, jangan sampai salah nanti ketika kalian mengukur atau menggunakan fitur smart dimension. Nanti kalian memasukkan angka milimeter menjadi inch atau pounds atau second, karena itu bisa keliru. Nah, makanya kalian di awal disetting dulu ke milimeter, gram, dan second seperti itu. Jadi di sini settingannya bisa diklik di bawah paling pojok bawah kanan ya. Sini kita pilih mmgs. Oke, kita udah mengubah satuan unitnya. Kemudian kita berikan ukuran pada gambar ini. Kita beri ukuran pada gambar ini itu sekitar berapa? Tadi center point to point itu sekitar 114 ya. Nah, kemudian 114 kita lihat lagi gambarnya. Di sini kita kasih lebarnya itu sekitar 32, radius 32. Artinya R32 ini menandakan setengah lingkaran dari berapa tuh? 32 kali 2 64 ya. Dari setengah lingkarannya 64 diameter. Nah, ukuran diameter 64 mili. Seperti itu. Jadi kita berikan di sini, kita kasih smart dimension lagi. Kita berikan angka sekitar tadi berapa? 32 ya, 32 radiusnya. Nah, sekitar segini. Kemudian langkah selanjutnya apa? Kita akan membuat dia menjadi 3D atau menjadi ada isinya, ketebalannya. Nah, 3D-nya lah ya, intinya di 3D-kan lah ya. Nah, itu untuk ketebalannya itu base plate ini itu sekitar berapa? 19 mm. Nah, sini teman-teman udah bisa menggunakan fitur kemudian extrude boss. Nah,
Oke, serunya kita kasih ke tebalannya itu 19 ya. Nah, untuk ini kan posisinya itu ada mid plane ya. Jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan Boss Extrude ini, teman-teman harus tahu isiannya tuh apa aja. Nah, misalkan kayak vertex itu kayak dari garis atau dari poin. Kemudian offset, jadi kayak ngasih offset gitu loh. Kayak misalnya contohnya, yang skate awalnya di bawah dia jadi agak ada gapnya lah. Nah, tapi kita pakainya yang skate plane aja. Nah, di sini ada directionnya atau arahnya ya. Nah, arahnya itu kita rubah jadi blind. Nah, dari bawah ke atas. Kalau misalkan kalian posisikan ini ke mid plane, itu dia ngambil dari tengah-tengah skate-nya. Berbeda ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan dari beberapa fitur di sini. Seperti itu. Di sini ada offset from surface, kemudian up to surface. Nanti aku akan jelaskan di video berikutnya. Nah, mungkin aku akan pilih di fitur blend ya. Kemudian ketebalannya tadi di gambar itu sekitar berapa tuh? 19 mm ya. Nah, kita checklist. Kemudian langkah selanjutnya apa? Kita cari yang gampang-gampang dulu aja. Ngegambarnya tuh yang mudah-mudah dulu aja, jangan yang terlalu sulit. Nah, salah satunya kita ngebuat lubang ini. Kita buat lubang ini dulu, oke? Kita fokus keduanya itu adalah ngebuat lubang ini. Kita skate di bagian atasnya, kemudian kita berikan circle ya. Nah, untuk caranya bagaimana sih ini biar bisa di tengah posisi ini circle-nya? Nah, ini tuh ada caranya teman-teman. Jadi caranya itu kalian bisa klik dulu skate circle ini, kemudian kalian bisa menekan tombol CTRL pada keyboard, ditahan, kemudian klik kiri pada edges bagian radiusnya ini. Nah, nanti kalian lepas, kemudian kalian bisa memilih make concentric, dia akan menjadi di tengah. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan buat menentukan posisi circle-nya itu berada di tengah-tengah radius ini. Itu gampang sekali. Itu tinggal kalian bisa memilih opsi concentric. Tapi itu tadi yang cara yang saya sudah jelaskan. Kalian bisa ngeklik dulu circle-nya, kemudian kalian tekan tombol CTRL dan tahan, kemudian dikombin dengan edges di radiusnya skate awal itu. Terus kemudian dilepas CTRL-nya sampai muncul simbol tadi yang ada konsentriknya, kemudian ada triangle-nya, kemudian ada koradialnya dan lain-lain. Gitu. Jadi nanti kalian bisa pilih konsentrik. Konsentrik itu fungsinya untuk menengahkan posisi yang antara bulat, posisi circle dari circle seperti itu. Jadi dia memposisikan benar-benar center seperti itu sih. Nah, lanjut kita lihat gambarnya lagi. Kita kasih ukuran berapa? 22 kali 2, berarti ukuran diameternya itu sekitar 22. Kita kasih 22. Nah, ini kita kasih 22, kemudian kita copy paste aja bisa kok ini kita copy paste, klik ini, kemudian Ctrl plus C ya sama kayak di software yang lain lah ya, umumnya seperti itu. Kemudian kita copy paste, kemudian kita posisikan dia di tengah-tengah edges radiusnya ini. Nah, kalian mau posisikan seperti ini juga. Nah, kalau kita setting menggunakan tadi cara yang tadi, itu akan tetap sama, dia akan pasti center point pasti, Mas. Nah, ini misalnya posisinya di sini deh ya. Nah, kita posisikan ditaruh di luar lah, nggak ditaruh di dalam sini ya. Ini bisa tinggal kalian klik aja, kemudian kalian tahan, kalian tekan tombol CTRL di keyboard, terus ditahan, kemudian kalian diklik mengklik edges di radiusnya ini. Nah, udah sampai muncul tanda di samping ini, kelihatan propertiesnya. Di sini kan ada arc sama edgesnya ya. Kemudian di sini udah muncul tanda warna biru. Kemudian kalian lepas aja CTRL-nya sampai dia muncul simbol seperti ini. Nah, bisa dilihat dari simbolnya tuh nggak hanya patokannya di sini doang, bisa di sampingnya pun bisa. Kayak begitu. Oke. Kemudian make concentric, dia nanti akan pindah posisinya menjadi center. Nah, seperti itu. Oke. Sudah sama ya.
Nah, biasanya kalau kita mengcopy paste dari sketch yang sebelumnya, itu dia akan tampaknya warna biru, sketchnya garisnya warna biru, artinya itu under define, dia masih bisa dirubah-rubah, jadi belum konstan ataupun belum tetap, dia masih bisa seperti ini, bisa dilebarin, bisa digedein, bisa dikecilin, jadi dia belum ada ukuran pasti ataupun belum dicantumkan ukurannya. Nah, untuk mempermudah tanpa kalian harus menggunakan fitur Smart Dimension, kalian bisa menggunakan fitur yang kedua. Salah satunya kalian bisa mengklik ya, kayak tadi caranya sebenarnya sama, kayak konsentrik itu sama, hampir sama. Jadi kalian cukup klik ini, kemudian kalian tekan lagi tombol CTRL di keyboard sambil kalian klik bagian circle ini. Kemudian tombol CTRL-nya kalian lepas sampai muncul simbol ini, dan lalu kalian bisa memilih simbol make equal, artinya itu disamakan dengan sketch sampingnya seperti ini. Nah, dia akan berubah menjadi sama ukurannya. Nah, dan ini akan berubah menjadi hitam, artinya dia sudah fully defined, tidak bisa dirubah-rubah lagi, artinya dia udah nggak bisa dirubah-rubah ataupun dimensinya yang dirubah itu nggak bisa, karena dia udah fully defined seperti itu. Nah, sampai muncul seperti ini. Fully defined itu artinya dimensi atau sketchnya itu udah pasti dan udah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, bagaimana cara untuk make sure-nya atau memastikannya apakah dia benar-benar dua-dua? Nah, kalian bisa menggunakan fitur evaluate. Nah, di sini ada kayak meteran gitu lah ya, gambar meteran ya. Nah, ini measure, mengukur. Coba apakah ini sama atau beda? Kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk nilai diameter itu sama dengan yang sebelah ya, 22 mili. Nah, jadi itu cara tercepatnya tanpa kalian harus menggunakan fitur Smart Dimension tersebut. Jadi itu langkah tercepatnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membolongkan ya, melubangi. Nah, dengan menggunakan fitur Extrude Cut. Nah, jadi setelah ini udah fully defined, udah dimensinya sudah tok, nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa nggak bisa di gonta-ganti lagi. Nah, kalian ini udah bisa menggunakan fitur. Nah, di sini kita menggunakan fitur yang extrude cut karena kita kan tujuannya untuk melubangi bagian part ini ya. Nah, kita extrude cut, oke. Biasanya kita akan lubangin. Nah, di sini udah sampai muncul tanda kuning ini. Nah, ini kita bisa menggunakan beberapa fitur dari Blend. Aku akan jelasin dari salah satu dulu ya. Tapi umumnya yang sering digunakan tuh antara Blend ataupun Troop All. Jadi itu yang sering digunakan. Nah, kalau di sini ada Up to Surface, yang sering digunakan tuh Blend, Troop All, Midplane. Tapi kalau untuk melubangi ya nggak mungkin setengah dong, pasti Midplane tuh nggak akan kepake. Pastinya ya antara Blind dan Troop All. Troop All itu tembus, dia bener-bener tembus, nggak ada batasan. Nah, kalau Blind itu masih ada toleransinya gitu loh, jadi kayak misal masih bisa diukur kayak seperti itu. Sama sebenarnya Troop All juga sama, cuman biasanya Troop All ya udah tembus langsung, dia juga nggak ada settingan buat ukurannya. Ada lagi cara yang ketiga, itu dia menggunakan Up to Surface. Jadi teman-teman cukup mengklik bagian surface bawah, maka nanti ketika teman-teman sudah mengklik bagian surface ini ya, sudah memilih bagian surface ini, dia nanti akan ngerti batasan melobang ini atau ngekatnya tuh sampai mana. Oh, sampai surface doang, sampai surface yang kita pilih, misalkan di sini. Nah, dia akan ngerti. Jadi ngelobanginnya tuh ya udah sampai sebatas surface ini aja, nggak lebih, nggak kurang, nggak, ya pokoknya sesuai yang kita minta sampai surface ini. Yaitu sebuah request lah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita pakai yang Troop All ya. Nah, bisa aja mau yang Blind, Troop All ataupun Up to Surface juga itu bisa. Oke. Atau Up to Next juga sama, nggak beda jauh. Up to Next, kemudian Up to Vertex. Up to Vertex tuh biasanya kayak penanda poin. Nah, seperti itu. Poin itu dikasih ke
kita part bawahnya itu kasih poin, di bagian base bawahnya paling bawahnya itu kasih poin, bagian sini ya. Nah kalian bisa pakai up to per text, jadi sama kayak nge-request gitu, sampai mana sih mau lubang ini, mau sampai mana, mau sampai lu kedalamannya 9 mili, 90 mili atau sampai berapa, tergantung penandanya kayak gitu. Nah kalau true all itu ya tadi yang sudah aku jelasin, itu hanya tembus, tidak ada ukuran sama sekali, dia benar-benar tembus, true all namanya. Nah kita menggunakan true all aja ya. Oke, nah sudah terbolongi, sudah tembus. Oke, untuk langkah selanjutnya kita lihat gambar lagi nih, kita akan menggambar bagian base atasnya ini ya, di atas base ini ya, kotak ini. Bagaimana caranya ya, kita sketch ulang lagi di bagian atas surface-nya ini. Di bagian surface ini kita sketch ulang lagi bentuknya square atau kotak ya. Kemudian dengan ketinggian 45, lebarnya itu 64. Oke, kita buat sketch. Kita bikin menggunakan center rectangle ya, karena kita posisinya harus center biar menyesuaikan dengan kita kasih tanda dulu misalnya di sini ya. Nah, sampai dia ketemu aksis. Nah, saya tanda di sini. Oke. Kita klik. Cet. Sudah diklik. Baru kita kasih, langkah selanjutnya kita kasih smart dimension, ukuran. Ukuran itu harus pasti. Jadi namanya gambar itu ukuran tuh harus jelas dan harus pasti. Kalau ukuran belum pasti dan belum jelas, sebagai seorang drafter itu mustahil untuk menyelesaikannya, pasti akan pusing. Nah, makanya kita harus memastikan ukurannya seperti itu. Kita kasih sekitar berapa? 64 ya, 64 mili. Oke, kita berikan 64 mili nilainya. Oke, cakep. Kemudian kita kasih lebarnya itu lebarnya sesuai dengan base plate-nya ya. Nah, bagaimana nih kalau misalkan kita udah narok kotak tapi nggak full gini. Nah, caranya gimana kalau misalkan biar nempel ke sini sama ke sini? Nah, kalian cukup sama kayak tadi yang kasusnya kayak konsentrik itu sama kayak tadi. Kalian cukup klik bagian sini, kemudian kalian tahan atau tekan tombol CTRL, kemudian kalian klik edges bagian sini ya. Nah, sampai dia udah biru, kemudian CTRL-nya kalian lepas, kontrolnya kalian lepas sampai ada muncul simbol make collinear. Dia nanti akan menyatu. Nah, seperti itu. Dia akan menyatu seperti itu. Dan ini pun sama sebaliknya. Pencet lagi CTRL, tekan, tahan, kemudian dilepas sampai ketemu simbol ini, make collinear. Nah, seperti itu. Ini udah center ya, ini udah center, oke. Oh sorry, ini masih bisa digerakin. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan kasus seperti ini, kita kan nggak tahu ya posisi tengahnya itu seperti apa, ya kan? Nah, teman-teman bisa membuat kita cari poin di bagian sini. Biasanya di edges sini tuh ada poin. Sini biasanya ada poin gitu. Nah, sampai muncul edges di sini. Terus kemudian selanjutnya teman-teman juga sama caranya kayak tadi, kasus tadi konsentrik ya, klik tahan CTRL, kemudian klik ini sampai muncul simbol. Nah, bikin dia menjadi vertikal atau tegak lurus sama dengan poin yang di edges ini ya. Jadi ini poin ini tidak menyatu dengan sketch, dia sudah menyatu dengan base plate yang sudah di 3D kan. Jadi teman-teman jangan sampai keliru ataupun kebingungan nih, ini poinnya udah nyatu sama sketch ini atau nyatunya sama base plate yang udah jadiin 3D. Nah, ini tuh udah poin ini tuh menyatu dengan base plate yang sudah jadi 3D. Berbeda dengan ini. Dia nggak akan nyatu. Soalnya udah beda sketch seperti itu. Nah, kita bikin apa tadi? Make vertical ya. Nah, dia akan tegak lurus sama rata. Nah, ini dia sudah menjadi center.
dia sudah center. Ukuran kesini dia sekian sama, ukuran kesini pun dia sekian sama, kayak gitu. Jadi itu caranya seperti itu. Nah, oke. Kemudian kita lanjut, kita akan mengekstrud boss ya, atau men-3D-kan. Nah, dengan ketebalannya berapa? 45 mm. Oke, kita extrude boss ke menu feature, kemudian extrude boss, kemudian kita kasih angkanya 45 mm. Oke, di bagian sini 45 mm. Oke, sudah. Nah, kita checklist. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita fokus untuk memotong atau memangkas bagian tengah ini. Nah, dengan caranya seperti apa? Kita bisa menggambar dari samping. Ya, jadi teman-teman harus bisa menggambar dari samping. Nah, caranya gimana untuk memposisikan gambar ini di tengah, sketch ini di tengah? Jadi kalian harus membuat plan terlebih dahulu yang ada di reference geometry. Nah, kalian bisa membuat plan. Nah, untuk first reference-nya atau referensi pertamanya itu dari mana? Nah, kalian bisa memilih surface bagian kanan sini. Kemudian yang kedua, second reference-nya itu dari mana? Dari samping. Nah, dia akan memposisikan plan-nya itu di tengah-tengah. Seperti itu. Nah, kemudian kita checklist bagian ininya, plan-nya. Nah, dia sudah membuat plan atau membuat bidang atau tampak di tengah tersebut. Nah, untuk langkah selanjutnya, kalian bisa membuat sketch di bagian plan ini yang sudah kita buat. Caranya gimana? Kalian bisa klik ini, klik kiri, ataupun langsung mau klik kanan bisa. Nah, di sini ada fitur sketch. Nah, kalian klik bagian sini. Nah, kita sudah memasuki ruang gambar atau ruang kamar gambar ya, di plan 1 ini. Nah, jadi teman-teman di sini tinggal buat sketchnya aja. Bentuknya seperti apa? Bentuknya kan miring ya. Berarti mana gini. Oke. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Oke. Sebenarnya teman-teman nggak perlu ngegambar kayak saya tadi, garis dari garis sini menggunakan line ya. Dari garis sini ke sini, terus tambah lagi line ke sini, tambah lagi line ke sini. Sebenarnya ada cara gampang lagi ya, tanpa harus cat line ini. Tapi ya sebenarnya nggak terlalu susah sih ya, cuman efisiensi aja lah, pengerjaan lah ya. Jadi untuk cara keduanya, selain tadi ya, ambil sketchnya dari sini, kemudian di kesini lagi, kemudian sini, ada cara gampangnya lagi. Kita hapus dulu ya. Cara gampangnya adalah kita akan mengconvert entities yang tadi aku udah jelasin di video-video sebelumnya, di part awal. Jadi convert entities itu fungsinya untuk memunculkan atau menggandakan gambar ini, sketch atau edges-nya. Jadi dia akan memunculkan sendiri nih. Kita klik, kemudian kita klik bagian sini biar dia tembus, biar sampai dia nempel lurus. Kemudian klik ini juga, terus kemudian kita checklist. Nah, dia akan muncul item, artinya dia sudah di convert, edges-nya part ini sudah di convert. Yang kita pilih aja ya edges-nya ya, nggak yang bagian sini kan kita kan mau buat sketch-nya yang segini aja. Kemudian kita trim atau dipotong, yang buang sketch yang tidak berguna, dibuang. Sampai ini dibuang, terus kemudian ini dibuang ya. Nah, sampai dia muncul biru ini. Nah, tandanya kalau misalkan dia udah sketchnya sudah memuncul biru ini, udah ada gambaran atau bayangan biru ini, dia sudah bisa digunakan
dia sudah bisa menggunakan fitur 3D-nya. Jadi dia udah bisa di 3D-in atau mau di cut atau mau di apapun bisa, sampai dia muncul gambar biru seperti ini. Nah, karena ini masih biru, tandanya dia masih belum fully depend, atau sketch ini atau lens ini masih bisa dirubah-rubah tuh seperti ini, tuh seperti ini. Nah, berarti kan, kalau semisalkan sketch ini masih biru dan masih bisa dirubah-rubah, apa yang menjadi kekurangan di sketch ini? Nah, yang menjadi kekurangannya itu adalah dia belum diberikan ukuran atau smart dimension. Nah, kita akan memberikan ukuran terlebih dahulu. Kita lihat gambarnya dulu yang langsung. Di sini dia kasih ketebalannya 13 ya. Ketebalannya 13, kemudian baunya 13. Oke. Jadi ini tebal sama ke ini 13. Kita smart dimension. Kita kasih smart dimension, kita kasih 13 mm. Oke, jangan lupa ya, satuan unitnya itu dirubah dulu ke mmgs, jangan ke IPS. Nanti ketika kalian memberikan smart dimension, ukurannya kalian yang harusnya masuknya milimeter, tapi kalian lupa memberikan menyeting ke mmgs, maka nanti kalian akan masuk ke settingan sebelumnya, kayak misalkan inch, kalian lupa rubah ke milimeter, taunya inch. Nah, kalian masuk nilai milimeter yang seharusnya milimeter itu jadi inch. Nah, itu jangan sampai keliru ataupun kelupaan. Jadi disetting dulu di bagian sini satuan unitnya. Nah, di sini bisa ada inch, pound, second, kemudian mmgs itu millimeter, gram, second. Oke. Biasanya orang drafter itu ya gunainnya milimeter ya, orang-orang teknik mesin atau mechanical engineering ya milimeter lah sering digunakan seperti itu. Oke, kita lanjut, kita kasih smart dimension ya di bagian sini, kemudian kita kasih 13 ketebalannya 13. Oke, ya clear ya. Oke, sini ini karena ini bersambungan, sebenarnya bisa-bisa aja sih, langsung kita mungkin kita langsung lanjut pemangkasan atau pemotongan. Itu menggunakan fitur apa? Fitur extrude cut ya. Oke, kita pangkas, kita extrude cut. Bagian mana yang bisa? Bagian ini kan. Nah, sampai muncul bagian kuning-kuning ini. Nah, kok posisi directionnya kok cuman kesini doang? Itu gimana ya untuk menjadi tengah mangkasnya? Nah, itu kita rubah directionnya itu menjadi mid plane yang udah tadi saya jelasin, yang aku udah jelasin ya. Mid plane itu bagian tengah-tengah. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan kasusnya kayak tadi, jadi gimana kok arahnya mangkasnya ke sono sih, nggak tengah-tengah. Ya kalian tinggal rubah aja directionnya, arahnya itu ke mid plane. Nah, jadi kan udah aku jelasin, ada sini ada blind, through all, kemudian up to next, up to vertex, kemudian up to surface, up to from surface, up to body, sama mid plane. Nah, jadi kita kasih mid plane aja. Nah, oke. Kita lihat ukuran lagi. Ini kasih pemangkasannya itu sekitar 38 mm. Oke, kita pangkas itu sekitar 38 mm. Oke, lebarnya ya. 38. Nah, segini. Oke, 38. Oke, kemudian kita checklist. Nah, dia akan sama, nah dia akan kepangkas seperti itu jadinya. Nah, mungkin video ini untuk simpelnya ya, simpel dari pembelajaran video ini itu kalian harus teliti dengan ukurannya. Jadi kesimpulannya kalian itu harus punya ukuran yang pasti dalam kalau setiap menggambar apapun ya, modeling apapun, part apapun, itu kalian harus punya ukuran pasti. Karena kalau seorang drafter tidak memiliki ukuran pasti, itu akan bingung untuk
memulai atau modeling part 3D-nya itu akan bingung, karena ukuran itu harus benar-benar kunci utamanya untuk menggambar atau mendesain 3D part seperti itu. Nah, jadi sama satu hal, untuk ukuran itu kalian harus benar-benar teliti untuk satuan unitnya, mau milimeter ataupun inch. Nah, terkadang itu suka keliru buat teman-teman pemula yang ingin menggambar ya, atau mendesain part ya, kayak kelupaan gitu, kayak yang seharusnya ukurannya milimeter kita pakai, ini malah menggunakan inch. Nah, itu jadi teman-teman kadang suka kebingungan kalau buat orang pemula ya, teman-teman pemula ya, itu akan suka kebingungan ya. Dulu juga saya seperti itu. Tuh, kayak gitu sih. Nah, jadi teman-teman harus rubah dulu satuan unitnya. Nah, kita hide aja ya plannya ya, jadi deh. Nah, kita tampilkan layarnya itu isometrik. Nah, ini bisa di apa? Di setting di bagian sini nih. Ini sini ada isometrik tampaknya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat tapak samping dari sini. Atau kalau kita pencet di keyboard itu kalian bisa tekan plus tahan CTRL, kemudian tekan lagi kontrol misalnya dari angka ya. Biasanya tampak itu atau arah pandangan itu di settingnya menggunakan angka. Jadi kayak CTRL plus 1, dia tampak depan, kalau 2 dia tampak belakang, kalau 3 itu samping, kalau 4, nomor 4 itu tampak samping kanan atau kiri, nomor 5 dari atas, nomor 6 ke bawah, nomor 7 isometrik, kayak gitu. Jadi ditahan CTRL ya, kemudian pencet angka-angkanya di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 maksimal, seperti itu. Kalau misalkan nggak mau capek mencetnya kayak gitu ya, kalian bisa pilih ya ke bagian view orientation aja. Jadi kalian bisa klik, terus nanti muncul opsi, kemudian kalian bisa milih mau dimetrik, trimetrik ataupun isometrik, seperti itu. Nah, mungkin ya aku cukupkan dalam video ini. Semoga teman-teman bisa belajar lebih giat lagi dari nonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat dan bisa ngebantu buat teman-teman pemula untuk belajar desain. Jangan lupa buat teman-teman subscribe channel ini, dukung channel ini, like, comment, and share ke teman-teman ya. Mungkin aku cukupkan video kali ini. Sampai jumpa kembali.